Dia mengeluarkan setelah bumi itu dihamparkan, maka Allah memancarkan mengeluarkan mata air. Setelah mata air tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Al-mar'a akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Mar'a itu cara bahasa dari kata-kata ro'a, artinya menggembala, memelihara. Mar'a itu tempat penggembalaan kambing atau sapi, tapi ini dijadikan sebagai rerumputan. Allah mengeluarkan rerumputan. Artinya lihatlah proses terjadinya rumput itu bisa hidup. Nanti di dalam ayat yang lain Allah bercerita, kamu melihat bumi itu dalam keadaan gersang, nggak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Turunlah hujan. Setelah turun hujan, yang lainnya tidak ada apa-apa, tumbuhlah rerumputan. Ya. Tumbuhlah rerumputan. Nanti akan nyambung di surat Al-A'la. Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Lihat itu. Ini mengantarkan orang itu untuk berpikir bahwasanya Allah itu bisa menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Lihat tuh, bumi dalam keadaan gersang, tidak ada pertumbuhan sama sekali, kemudian air turun hujan. Ternyata yang kelihatannya tidak ada, tahu-tahu ada tumbuh. Ya, rumputan. Ini ibu bapak dan rata-rata yang punya kebun itu harus yakin. Pas musim kemarau tidak ada sama sekali. Ibu bapak rata-rata punya kebun kan? Sawit 100 hektar. Coklat 100 hektar. Masya Allah. Karet 100 hektar. Ya nggak usah banyak-banyak lah. Ini 11 lapis lah. Tidak perlu dekat 9, 100 pintu. Nggak usah banyak-banyak. Ini ada yang mobil 100 unit. Nggak usah banyak-banyak. Apa? Pusing. Ya karena nggak megang duit, pusing aja. Coba kalau megang duit, tapi pusing lagi karena utang dari orang. Nah, Allah juga mengeluarkan dari bumi ini, dari perut bumi itu air. Entah itu sungai, entah itu sumur, entah itu mata air yang menyebabkan apa? Kehidupan yang binatang. Nah, kita itu sama Allah disuruh untuk memikirkan seperti itu. Bagaimana bumi itu gersang, turun air, kemudian tumbuh-tumbuhan tumbuh. Nanti kalian juga seperti itu. Dulu kalian tidak ada, ya kan? Dulu kalian tidak ada. Kemudian Allah turunkan air, hujan, kemudian ada rumputan, ada tumbuh-tumbuhan. Orang tua kalian makan, makanan itu diambil sari patinya menjadi air mani yang tersimpan di tulang belakang, kemudian bertemulah dengan perempuan, jadilah manusia. Jadilah manusia sekarang. Satu. Yang kedua, nanti ketika kalian itu sudah mati di kehidupan tengah malam, mati semuanya, hancur semuanya. Bumi ini mati, tidak ada kehidupan. Nah, ditiupkanlah sangkakala yang kedua, dan sebelumnya itu hujan dulu. Hujan. Maka kalian akan hidup lagi, persis seperti hidupnya tumbuh-tumbuh. Dan semua dari kalian itu akan hancur kecuali tulang belakang, tulang ekor paling bawah itu. Yang dekat anus itu namanya tulang ekor, itu semuanya akan hancur kecuali itu. Ya, kecuali itu yang hancur. Dan nanti ketika turun hujan, dari sinilah tubuh manusia. Seperti layaknya biji-bijian itu taruh di dalam tanah, kemudian kita kasih air, tumbuh. Nggak jauh beda. Jadi kalau Anda mengatakan akhirat itu nggak ada, membangkitkan manusia yang sudah mati itu susah, lihat tuh, bumi dalam keadaan gersang pun aku bisa membangkitkan. Apalagi aku pernah menciptakan kalian, lebih mudah. Karena apa? Tanda kutip lebih banyak pengalaman. Ada seorang tukang kayu misalnya, ini bikin kayu seperti ini. Kemudian dia ubah
yang sebelah kiri Bu, dilepas lagi. Tentunya tukang kayu itu lebih punya pengalaman, lebih tinggal, lebih tahu benar, karena pada pintar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada itu semuanya. Dipikirkan itu. Ayat ini mengarahkan ke sana untuk melihat sesuatu yang lebih besar, agar kita bisa memahami yang kecil ini yang selama ini kita anggap itu susah. Benarkah kalau udah mati itu tulang belulang itu bisa kumpul lagi? Masa iya? Kan suka begitu kita.